Seorang istri ditampar dan diusir dari rumahnya sendiri oleh suami yang ia hidupi diam-diam selama 3 tahun. Malam itu juga, mertua dan suaminya berteriak menyuruhnya angkat kaki sambil tertawa menghina. Mereka lupa satu hal. Rumah mewah itu, setiap perabot di dalamnya, setiap jengkal tanahnya, mutlak atas nama sang istri. Dan tepat pukul 8 malam, sebuah deru mesin diesel akan berhenti di pelataran. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan menemani kalian dengan sebuah kisah yang membuat dada sesak di awal, tapi sangat memuaskan di akhir. Sebelum mulai, tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tuliskan kota kalian di kolom komentar, biar kita makin saling kenal. Siapkan camilan, duduk yang nyaman. Mari kita mulai. Nama saya Hesti Maharani, 38 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah perusahaan yang saya bangun sendiri dari nol di Gedung Pencakar Langit, kawasan Sudirman. Sudah 3 tahun saya menyandang status istri Brian. Dan selama 3 tahun itu pula, saya belajar bahwa rumah termewah pun bisa terasa seperti penjara. Malam itu hujan gerimis turun tipis di kawasan Pondok Indah. Mobil hitam saya perlahan memasuki pelataran rumah megah bergaya Eropa. Mesin saya matikan. Tapi saya tidak langsung turun. Saya memejamkan mata sejenak, mengusir penat setelah seharian rapat pemegang saham. Lalu saya meraih tas kerja dan keluar. Hak sepatu beradu dengan marmer teras, lampu kristal gantung, karpet tebal seharga sebuah mobil, perabotan impor. Semua ini hasil keringat saya bertahun-tahun. Namun di rumah ini, saya tidak pernah diperlakukan sebagai pemiliknya. Begitu saya mendorong pintu jati berukir, hawa dingin pendingin ruangan menyapa. Sayangnya, hawa itu tidak sebanding dengan sambutan yang menunggu di ruang keluarga. Di atas sofa kulit asli keluaran terbaru, duduklah seorang wanita paruh baya, Bu Sekar, ibu mertua saya. Ia mengenakan gaun tidur sutra yang saya belikan bulan lalu, lengkap dengan perhiasan emas yang masih menempel di leher dan pergelangan tangannya. Di depannya, televisi raksasa menyala dengan volume tinggi. Baru pulang kamu, Hesti. Suara Bu Sekar mengalahkan suara televisi. Nadanya tajam, syarat sindiran. Perempuan macam apa yang keluyuran sampai malam begini? Suamimu sudah banting tulang menghidupi kamu. Ngasih rumah sebesar ini. Bukannya melayani suami dan mertua, malah sibuk di luar nggak jelas. Dada saya terasa sesak. Kalimat itu seperti kaset rusak yang diputar ulang setiap kali saya pulang. Suami saya banting tulang menghidupi saya. Saya hampir ingin tertawa. Gaji Brian di perusahaan lamanya bahkan tidak cukup membayar tagihan listrik rumah ini. Pekerjaannya yang sekarang pun berkat saya, yang diam-diam menanamkan modal di perusahaan teman agar ia mendapat posisi manajer, sertifikat tanah, BPKB, mobil, uang belanja harian. Semuanya atas nama saya, tapi demi menjaga harga diri suami di mata mertua. Setiap bulan, saya mentransfer uang ke rekening Brian, lalu membiarkan ia menyerahkannya kepada ibunya, seolah itu hasil kerja kerasnya sendiri. Bu, tolong jangan bicara begitu, kata saya pelan. Saya kerja juga untuk kebutuhan rumah ini, untuk gengsi kamu sendiri, kan? Bu Sekar bangkit, menghampiri saya dengan wajah masam. AC ruang tamu ini dari siang kurang dingin. Makanan di meja hambar semua. Pecat saja pembantu itu besok pagi. Ibu nggak mau makan makanan orang miskin. Saya memejamkan mata. AC itu baru diservis minggu lalu. Dan makanan yang ia sebut hambar adalah catering sehat pesanan khusus. Karena Bu Sekar punya riwayat kolesterol tinggi. Percuma menjelaskan. Di mata mertua saya selamanya hanya perempuan kampung yang beruntung dinikahi putranya. Besok, saya panggil teknisi untuk mengecek AC-nya lagi. Bu, soal makanan. Nanti saya sampaikan ke pihak catering agar bumbunya disesuaikan. Tapi tetap rendah kolesterol untuk kesehatan ibu, jawab saya setenang mungkin. Mengalah demi menghindari keributan. Namun sifat mengalah saya selalu dianggap kelemahan. Wanita tua itu melipat tangannya. Bukan cuma itu. Ibu mau bicara soal uang bulanan? Saya menatapnya. Uang. Bu,
Bukannya awal bulan kemarin sudah saya berikan? Jumlahnya juga sudah saya lebihkan 5 juta dari biasanya. 5 juta itu mana cukup? Matanya melotot. Bulan depan ada arisan keluarga. Ibu jadi tuan rumah. Ibu butuh perhiasan baru. Baju seragam bagus. Catering mahal biar nggak malu. Teman-teman arisan ibu semuanya orang kaya. Masa ibu cuma pakai perhiasan yang ini-ini saja? Mau ditaruh di mana muka Brian kalau ibunya tampil gembel? Jantung saya bergemuruh menahan amarah. Uang bulanan yang saya berikan sudah puluhan juta. Hanya untuk kebutuhan pribadinya. Di luar biaya makan dan fasilitas rumah yang semuanya saya tanggung. Sekarang ia menuntut lebih. Hanya untuk ajang pamer. Maaf, Bu. Keuangan sedang ketat bulan ini. Perusahaan sedang butuh banyak dana segar untuk proyek baru. Saya tidak bisa mengeluarkan uang lagi untuk hal yang tidak mendesak, ucap saya. Nada saya mulai berubah. Saya sudah lelah berpura-pura. Wajah Bu Sekar memerah padam. Ia menunjuk tepat ke wajah saya. Berani kamu mengatur keuangan keluarga ini. Uang itu uang Brian, bukan uang kamu. Kamu cuma numpang hidup enak di sini. Istri macam apa kamu? Pelit sama mertua sendiri. Pantas sampai sekarang kamu nggak bisa ngasih cucu. Hati kamu busuk. Hinaan tentang keturunan adalah luka paling dalam yang terus ia garuk. Selama ini saya menelan semua cacian demi mempertahankan rumah tangga, demi cinta buta saya kepada Brian. Tapi malam itu menatap wajah penuh kebencian Bu Sekar. Sesuatu di dalam diri saya patah. Saya sadar. Sehebat apapun, saya berkorban. Saya tidak akan pernah dihargai di rumah ini. Rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Rumah yang sertifikatnya tertulis jelas atas nama Hesti Maharani. Saya menurunkan tangan Bu Sekar yang menunjuk wajah saya. Saya tidak menunduk. Saya tidak menangis seperti biasanya. Saya menatap langsung ke dalam matanya dengan tatapan yang sangat dingin. Tatapan yang belum pernah saya tunjukkan sebelumnya. Di balik keheningan malam itu, sebuah rencana mulai terbentuk sempurna di kepala saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Sinar matahari pagi menembus celah tirai beludru di kamar utama. Saya sudah terjaga sejak pukul 4, duduk diam di tepi ranjang. Menatap sosok pria yang tertidur lelap di sebelah saya. Brian mendengkur halus. Wajahnya tampak begitu damai, seolah pertengkaran hebat semalam tak pernah terjadi. Saya tersenyum getir. Selama 3 tahun pernikahan. Begitulah cara Brian menghadapi badai, menutup telinga, membiarkan saya menghadapi semua caci maki ibunya seorang diri. Rasa cinta yang dulu menjadi alasan saya bertahan, kini telah menguap. Digantikan kekecewaan yang mengeras menjadi bongkahan es di dada. Saya berdiri perlahan, melangkah ke kamar mandi tanpa suara. Air dingin yang mengguyur tubuh seakan membasuh sisa harapan kosong yang mengaburkan akal sehat saya. Saya menatap pantulan diri di cermin. Mata yang dulu memancarkan kelembutan, kini berubah total. Memancarkan sorot seorang pebisnis. Tajam, dingin, tanpa ampun. Tepat pukul 6. Saya sudah berpakaian rapi dengan setelan kerja abu-abu gelap. Saya menuruni tangga. Di ruang makan, Bu Sekar belum terlihat. Hanya ada beberapa asisten rumah tangga yang menyajikan sarapan dengan wajah tegang. Sangat berhati-hati agar tidak memancing kemarahan nyonya besar palsu di rumah ini. Saya mengabaikan meja makan, melangkah lurus ke garasi. Namun pagi itu, saya tidak menuju kantor seperti biasa. Saya berbelok tajam ke sebuah firma hukum elit di pusat kawasan bisnis. Ratih, pengacara pribadi sekaligus sahabat saya sejak kuliah, sudah menunggu di ruang pertemuan VVIP. Di atas meja kaca panjang, beberapa map tebal bersampul merah tersusun rapi. Kamu benar-benar sudah memikirkan semua ini matang-matang. Ratih memecah keheningan. Begitu kamu menandatangani berkas ini, tidak akan ada jalan untuk membatalkannya. Rumah mewah di kawasan elit itu, aset terbesar yang kamu bangun dengan keringatmu sendiri, akan berpindah tangan permanen hari ini juga. Saya menyesap kopi hitam tanpa gula, membiarkan pahitnya menyamai pahit di hati saya. Aku tidak pernah merasa seyakin ini seumur hidupku. Ratih, rumah itu bukan lagi istana impian. Ia penjara mewah, tempat aku dihisap tanpa belas kasihan. Mereka pikir
Aku ini mesin pencetak uang yang tidak punya perasaan dan harga diri. Mereka lupa. Mesin pun bisa dimatikan paksa kalau pemiliknya sudah muak. Rati mengangguk. Secara hukum, posisi kita tidak bisa diganggu-gugat. Sertifikat hak milik rumah itu 100% atas nama Hesti Maharani. Pembeliannya pakai dana rekening pribadimu, jauh sebelum kalian menikah. Ditambah perjanjian pranikah yang memisahkan seluruh kekayaan. Brian dan ibunya tidak punya celah hukum sedikit pun untuk mengklaim aset ini. Bagus, jawab saya singkat. Lalu bagaimana dengan pembelinya? Apakah ia menyetujui syarat khusus yang aku ajukan semalam? Tepat saat saya menyelesaikan kalimat, pintu ruang pertemuan terbuka. Seorang pria parubaya bertubuh tegap melangkah masuk. Rambut memutih, ditata rapi, setelan jas seharga sebuah mobil. Didampingi 2 asisten berbadan besar. Pria itu Pak Tito, salah satu raja properti paling ditakuti di kota ini. Ia dikenal bertangan besi dan tidak pernah mau berurusan dengan drama. Spesialisasinya membeli properti bernilai tinggi yang butuh likuidasi cepat dengan tunai. Selamat pagi, Bu Hesti. Suara baritonnya menggema. Ia duduk di seberang meja, menatap saya dengan pandangan menilai. Pengacara Anda sudah menyampaikan penawaran yang sangat menarik tadi malam. Hunian premium di kawasan paling elit. Dijual cepat di bawah harga pasar, dengan pembayaran tunai hari ini juga. Dan tentu saja, Bapak tidak lupa dengan syarat mutlak dari saya, kata saya. Menatap langsung ke matanya tanpa gentar. Bapak harus mengambil alih rumah itu malam ini juga, tepat pukul 8. Bapak bebas membawa petugas keamanan sebanyak yang dibutuhkan. Saya ingin rumah itu dikosongkan tanpa kompromi, tanpa toleransi kepada siapapun yang masih berada di dalam bangunan tersebut. Pak Tito tertawa pelan, terdengar puas. Saya sudah puluhan tahun di dunia properti, tapi melihat seorang wanita yang begitu tenang menjual rumah mewahnya secara dadakan hanya untuk memberi pelajaran pada parasit di hidupnya sangat langka. Kebetulan perusahaan saya memang sedang mencari properti di kawasan itu untuk dibongkar jadi klaster eksklusif. Mengosongkan rumah itu secepat mungkin, sejalan dengan agenda saya. Ratih membuka map merah, mengeluarkan akta jual beli resmi, dan dokumen peralihan hak. Seorang notaris rekanan yang dibawa Pak Tito sudah bersiap melegalisasi semuanya. Setelah tanda tangan di atas materai ini, dana akan langsung ditransfer penuh ke rekening khusus yang sudah kita siapkan. Jelas Ratih. Menyodorkan pena berlapis emas. Saya menerima pena itu. Jari-jari saya stabil, tidak ada keraguan. Dalam benak saya terputar kembali bentakan kasar Bu Sekar. Wajah angkuhnya yang menuntut perhiasan untuk pamer arisan. Dan dengkuran tenang Brian yang selalu bersembunyi di balik pengorbanan istrinya. Dengan satu tarikan nafas yang melegakan, saya menggoreskan tanda tangan, lembar demi lembar. Secara resmi, melepaskan aset bernilai puluhan miliar rupiah itu. 10 menit kemudian, notifikasi dari komputer Ratih berbunyi. Transfer dana fantastis itu sudah selesai. Transaksi pembalasan itu berjalan mulus, tanpa tercium siapapun. Kerjasama yang sangat memuaskan. Bu, Pak Tito berdiri, mengulurkan tangannya. Sesuai kesepakatan, tim lapangan, saya akan masuk lokasi tepat pukul 8. Pastikan Anda tidak berada di garis api ketika proses pembersihan dilakukan. Saya menyambut jabat tangan itu dengan genggaman tak kalah kuat. Saya pasti berada di sana. Pak Tito, saya hanya ingin duduk tenang. Memastikan sendiri proses serah terima ini berjalan lancar. Silahkan lakukan tugas Bapak malam ini, tanpa ragu. Setelah Pak Tito pergi, Ratih menghela napas panjang. Semuanya sudah selesai dan tidak bisa dibatalkan lagi. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya menggeleng. Sebuah senyum tipis terbentuk di sudut bibir saya. Tidak. Aku akan ambil cuti hari ini. Aku akan ke salon, melakukan perawatan, lalu berbelanja gaun baru. Malam ini adalah pertunjukan terbesar. Aku harus tampil sesempurna mungkin saat melihat mereka diseret keluar dari surga yang mereka curi dariku. Saya melangkah keluar dari lobi firma itu
dengan kepala tegak. Udara siang yang panas justru terasa menyegarkan. Rencana terbesar saya telah dieksekusi tanpa celah. Kini saya tinggal menghitung mundur menuju pukul 8. Tapi sepanjang sore itu ada satu hal yang belum mereka duga akan datang menjemput mereka. Langit keemasan perlahan memudar menjadi pekat ketika saya melangkah masuk pintu utama rumah mewah itu. Penampilan saya malam itu berbeda. Rambut tergerai indah dari salon, aroma parfum mahal, gaun berkelas yang baru saya beli siang tadi. Langkah saya mantap. Tidak ada lagi jejak kelelahan yang selama ini membungkukkan bahu saya. Rumah ini tidak lagi terasa seperti sangkar emas yang mencekik. Ia kini hanya panggung sandiwara. Tempat saya menjadi sutradara tunggal di ruang keluarga. Pemandangannya tak berubah. Bu Sekar bersandar di sofa kulit Italia, sibuk menggeser layar tablet keluaran terbaru, ditemani secangkir teh chamomile. Melihat saya datang dengan penampilan mencolok, raut wajahnya berubah. Dengki yang selalu muncul setiap kali saya tampil lebih bersinar darinya. Namun malam itu ada hal lain yang lebih penting baginya. Bagus sekali. Akhirnya kamu ingat jalan pulang juga. Bu Sekar meletakkan cangkirnya dengan kasar ke atas kaca, menimbulkan dentingan tajam. Sini, duduk sekarang juga. Ibu mau bicara penting. Jangan pura-pura capek lembur. Ibu tahu, kamu habis bersenang-senang menghamburkan uang di luar sana. Saya tidak membalas sindiran itu. Saya hanya berjalan perlahan, lalu duduk tegak di sofa tunggal yang berhadapan langsung dengannya. Wajah saya sangat datar. Sambil duduk, mata saya diam-diam melirik jam tangan mewah saya. Waktu terus berdetak. Semakin mendekati pukul 8, tanpa memedulikan keheningan saya. Bu Sekar menyodorkan layar tabletnya ke arah wajah saya. Di layar terpampang sebuah kalung berlian dengan tatahan zamrud hijau dari butik perhiasan ternama luar negeri. Deretan angka harganya fantastis. Cukup untuk membeli sebuah mobil keluarga secara tunai. Ibu sudah putuskan. Ibu mau kalung ini untuk acara arisan keluarga besar minggu depan? Ucapnya dengan nada memerintah. Teman-teman arisan ibu selalu pakai perhiasan keluaran terbaru. Ibu tidak mau kelihatan miskin di depan mereka. Tadi sore ibu sudah menelpon butik untuk menyimpan kalung ini. Sekarang berikan kartu kredit limit tak terbatas milik Brian itu ke ibu. Saya menatap layar itu sekilas, lalu mengalihkan pandangan kembali ke wajah keriput penuh ambisi itu. Kartu kredit tak terbatas milik Brian. Sebuah ironi yang nyaris membuat saya tertawa. Kartu fisik itu memang terukir nama Brian. Namun tagihan ratusan juta setiap bulannya selalu dipotong otomatis dari rekening pribadi perusahaan saya. Brian bahkan tidak tahu cara membayar bunga banknya. Tidak bisa, jawab saya akhirnya. Nada saya sangat tenang. Benar-benar kosong dari emosi. Saya tidak akan memberikan kartu kredit itu kepada ibu. Dan saya tidak akan menyetujui pembelian kalung itu. Tagihan kartu bulan ini sudah jauh melebihi batas kewajaran. Mendengar penolakan yang begitu langsung, mata Bu Sekar melebar. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap saya seakan saya baru saja berbuat dosa besar. Apa kamu bilang? Tidak bisa. Sekarang, kamu mulai berani mengatur. Uang itu milik Brian, anak kandungku sendiri. Kamu sebagai istri tidak punya hak melarang ibu menggunakan uang hasil jerih payah darah daging ibu. Kalau begitu, cara ibu berpikir, silakan minta langsung perhiasan itu kepada darah daging ibu sendiri, balas saya. Sebuah senyum sinis, syarat ejekan tersungging. Silakan hubungi Brian sekarang juga. Suruh anak kebanggaan ibu itu membayar lunas kalung ratusan juta itu dari gajinya. Bukankah menurut ibu, Brian sosok pria sukses yang membiayai seluruh kebutuhan rumah ini? Kalau begitu, harga kalung itu tentu hanya uang receh baginya. Wajah Bu Sekar berubah memerah seperti kepiting rebus. Urat-urat tebal di lehernya menonjol menahan amarah. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu persis bahwa gaji Brian tidak akan mampu menutupi 10% pun dari gaya hidup mewahnya. Ia selalu menekan saya karena tahu betul siapa pemegang kendali keuangan sesungguhnya. Penolakan dan sindiran saya malam itu menghancurkan egonya berkeping-keping. Dasar perempuan kurang ajar dan tidak tahu diuntung, jeritnya melengking. Memenuhi seluruh ruangan beratap tinggi itu. Teriakan itu memancing langkah kaki dari arah tangga. Brian turun, masih dengan wajah bantal, menguap.
Ada apa ini ribut-ribut? Tanya istrimu itu. Brian. Bu Sekar menunjuk saya. Ibu cuma minta dibelikan 1 kalung untuk arisan. Dia menolak mentah-mentah. Bahkan menyuruh ibu meminta uang ke kamu. Dia menghina kamu. Bilang gajimu cuma uang receh. Istri macam apa yang merendahkan suami dan mertuanya begini? Brian menoleh ke arah saya. Kantuk di matanya berganti amarah yang dipompa ibunya. Apa benar begitu? Hesti, kamu menolak permintaan ibu. Kamu mempermalukan aku di depan ibuku sendiri. Saya menatapnya tenang. Aku hanya bilang yang sebenarnya. Mas, tagihan bulan ini sudah berlebih. Kalau memang kamu mampu, silakan beli kalung itu dengan gajimu sendiri. Kalimat itu yang saya ucapkan tanpa nada tinggi justru menyentil titik paling rapuh dari ego Brian. Ia tahu jauh di dalam dirinya bahwa ia tidak mampu. Dan justru karena itulah ia memilih marah. Bukannya jujur, beraninya kamu. Brian melangkah cepat ke arah saya. Wajahnya merah padam. 3 tahun kamu menumpang hidup di rumah ini, makan dari keringatku. Dan sekarang, kamu menghina ibuku. Kamu pikir kamu siapa? Sebelum saya sempat menjawab, tangannya terangkat. Dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri saya. Suaranya menggema di ruangan marmer itu. Kepala saya tertoleh ke samping. Sudut bibir saya terasa hangat. Setitik darah. Angkat kaki kamu dari rumah ini sekarang juga. Brian membentak. Pergi ke kamar. Kemas semua bajumu. Dan keluar dari pintu itu. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Saya tidak menangis. Saya tidak meronta. Perlahan. Saya menolehkan wajah kembali ke arah Brian. Dan saya tersenyum. Bukan senyum sedih, bukan senyum memohon. Itu adalah senyum paling dingin yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Hanya sebuah jurang kehampaan. Seolah saya sedang menatap seekor serangga kecil yang sebentar lagi akan saya singkirkan. Senyuman itu membuat bulu kuduk Brian meremang tanpa ia mengerti sebabnya. Bu Sekar yang tadinya menuding, kini terdiam, menatap saya dengan kewaspadaan dan kebingungan. Orang normal yang ditampar dan diusir akan memohon atau menangis. Tapi saya berdiri dengan anggun, dengan gerakan teramat lambat dan tenang. Saya mengangkat tangan kanan, mengusap setitik darah di sudut bibir. Lalu, tanpa sepatah kata pun, membalas teriakan pengusiran suami saya. Saya memutar tubuh. Namun saya tidak melangkah ke pintu utama. Juga tidak naik ke lantai 2 untuk mengemas barang. Saya justru melangkah tenang, melewati pecahan cangkir di lantai, lalu kembali duduk di sofa tunggal itu. Saya menyandarkan punggung, menyilangkan kaki dengan elegan. Saya duduk di sana dengan postur seorang pemilik kekuasaan absolut yang sedang menguasai ruangannya sendiri. Kamu tuli atau otakmu sudah tidak waras? Brian membentak lagi, melangkah lebar, mendekat. Berdiri menjulang di hadapan saya. Aku bilang, angkat kaki, kemas bajumu, dan keluar. Jangan membuatku menyeret tubuhmu keluar dengan paksa. Menyeretku keluar. Saya mengulang dengan nada sangat pelan, nyaris berbisik. Namun kejelasannya menembus udara tegang itu seperti pisau bedah. Silakan saja dicoba. Mas, sentuh aku 1 kali lagi, dan aku pastikan hidupmu hancur malam ini juga. Ancaman itu saya ucapkan tanpa intonasi tinggi, tanpa emosi yang meluap. Justru karena itulah efeknya terasa mengerikan. Brian menelan ludah. Langkahnya yang hendak maju terhenti otomatis. Ada sesuatu dalam sorot mata saya yang memperingatkannya bahwa saya tidak sedang bercanda. Perempuan tidak tahu malu. Suara Bu Sekar memecah ketegangan. Ia bangkit, menudingkan jari. Sudah diusir, masih berani duduk santai? Kamu pikir kami takut dengan ancaman kosongmu? Brian, jangan dengarkan dia. Usir saja dia sekarang. Biarkan dia tidur di pinggir jalan malam ini, supaya sadar siapa yang selama ini memberinya makan. Saya memalingkan wajah ke arahnya. Tatapan saya begitu dingin hingga ia tanpa sadar mundur 1 langkah. Tempat tujuan. Saya mengulang kata mertua saya dengan nada mengejek. Ibu tidak perlu mengkhawatirkan tempat tujuan saya. Saya bisa tidur di hotel bintang 5 manapun malam ini, kalau saya mau. Pertanyaannya justru terbalik. Apakah ibu dan kesayangan ibu ini sudah memikirkan di mana kalian akan tidur malam ini?
Brian dan Bu Sekar saling berpandangan sejenak. Kebingungan bercampur amarah. Mereka menganggap kata-kata saya hanya igauan orang yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dirinya baru dicampakkan. "Jangan banyak omong kosong," bentak Brian, mencoba mengembalikan dominasinya. "Rumah ini milikku. Aku yang memegang kendali di sini. Kamu hanya benalu yang terlalu lama menikmati fasilitasku. Karena kamu kurang ajar pada ibuku. Fasilitas itu kucabut detik ini juga. Keluar." Saya membiarkan ia menyelesaikan teriakan arogannya. Saya bahkan menikmati setiap detik kebodohan suami saya. Menonton orang yang merasa menang sebelum berperang adalah hiburan tersendiri malam itu. Saya melirik jam dinding klasik di tangga melingkar. Jarumnya bergerak mendekati pukul 8. Tinggal beberapa menit. Saya tidak akan pergi kemana-mana. "Mas," ucap saya santai, menyandarkan kepala ke bantalan sofa, menatap langit-langit yang dihiasi lampu kristal seharga puluhan juta. "Saya tidak akan mengambil satu potong pun pakaian dari lemari. Saya tidak akan membawa perhiasan atau sepatu apapun dari rumah ini. Saya hanya akan duduk tenang di sini." "Lalu, apa yang kamu tunggu?" teriak Bu Sekar dengan napas memburu. "Kamu mau menunggu kami mengiba membatalkan pengusiran? Jangan mimpi. Malam ini juga kamu harus keluar membawa pakaian di badanmu itu." Saya menatap lurus mertua saya, lalu beralih ke suami saya bergantian. Senyum di bibir saya memudar, digantikan ekspresi datar yang menakutkan. Seperti ketenangan lautan sebelum badai besar menyapu daratan. "Saya sedang menunggu tamu," jawab saya dengan suara sangat tenang. "Seseorang yang akan datang menjemput tepat pada waktunya. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang seharusnya angkat kaki dari properti ini benar-benar keluar tanpa membawa apapun selain pakaian yang menempel di badan mereka." Bu Sekar melempar kepalanya ke belakang, tertawa meremehkan. "Kamu bilang sedang menunggu tamu malam-malam begini. Siapa? Keluargamu yang miskin di kampung itu datang menjemputmu dengan mobil pickup rongsokan. Dengar ya, perempuan kampung. Siapapun yang kamu panggil, mereka tidak akan bisa masuk. Ini rumah kami. Tidak ada yang berani melewati pintu depan tanpa izin Brian." Saya tidak menjawab. Saya hanya memutar pergelangan tangan kiri dengan anggun, melirik jam tangan. Pukul 7.55. 5 menit lagi menuju kehancuran total panggung sandiwara yang menyiksa saya selama 3 tahun. Tanpa mengalihkan pandangan dari jam, saya merogoh saku gaun dan mengeluarkan ponsel. Gerakan saya sangat lambat, penuh percaya diri. Melihat saya mengeluarkan ponsel, Brian tanpa sadar menahan napas. Ada sesuatu yang mengintimidasi dari kesunyian saya. Saya membuka kunci layar, mencari sebuah nama di kontak cepat, lalu menekan tombol panggilan. Saya mengangkat ponsel ke telinga. Suasana ruang keluarga mendadak sunyi. Saking sunyinya, Brian dan Bu Sekar bisa mendengar samar nada sambung dari pengeras suara. Hanya butuh 2 kali dering sebelum panggilan dijawab. "Halo." Suara saya memecah keheningan. Nadanya tidak lagi pelan, melainkan lantang, penuh otoritas. Suara seorang pimpinan yang memberi instruksi kepada bawahannya. Saya menatap lurus menembus mata Brian yang mulai membelalak. "Semuanya sudah selesai. Silakan ambil alih. Lakukan prosedur pengosongan sesuai kesepakatan awal kita, tanpa toleransi." Saya memutuskan sambungan tanpa menunggu balasan, memasukkan ponsel kembali ke saku, lalu melipat kedua tangan di depan dada, menatap suami dan mertua saya dengan senyum kemenangan. "Prosedur pengosongan. Apa maksudmu?" Amarah Brian kembali tersulut, kini bercampur kepanikan. Kalimat saya tadi terdengar formal, dingin. "Syarat, ancaman hukum. Itu bukan bahasa untuk memanggil keluarga. Siapa yang baru saja kamu telepon?" "Hesti." Di sofa seberang, Bu Sekar mulai merasakan firasat buruk merayap di tengkuknya. Namun kesombongannya masih menolak kenyataan. "Jangan dengarkan dia. Brian, dia cuma bersandiwara, sengaja bicara aneh-aneh, supaya kamu takut dan membatalkan niatmu." "Dasar perempuan ular." Brian mengepalkan tangan, hendak melangkah maju. "Kamu benar-benar menguji batas kesabaranku." "Hesti." Tangannya terulur.
berniat mencengkeram lengan saya. Namun tepat sepersekian detik sebelum jarinya menyentuh kain gaun saya, sebuah suara gemuruh berat memecah keheningan malam dari arah luar. Itu bukan suara satu atau dua kendaraan. Itu deru mesin diesel dari beberapa mobil besar yang melaju beriringan dan berhenti tepat di pelataran rumah. Langkah Brian terhenti di udara. Tangannya menggantung. Kepalanya refleks menoleh ke jendela kaca besar menghadap taman depan. Dari balik tirai tipis, mereka melihat sorot lampu depan dari setidaknya 3 mobil besar, menyala tajam, menembus kegelapan, menyapu halaman. Bu Sekar terkesiap. Tubuhnya menegang kaku. Suara mesin dimatikan. Disusul suara pintu mobil yang dibuka dan dibanting bersamaan. Lalu derap langkah kaki kokoh yang tidak sedikit menuju teras utama. Sebuah gedoran keras, berat, dan otoriter menghantam pintu jati utama. Itu bukan ketukan tamu ramah, melainkan gedoran yang menuntut untuk segera dibukakan. Gemanya menjalar ke seluruh rumah, membuat para asisten yang bersembunyi di dapur memekik. "Buka pintunya, Brian," ucap saya. Memecah keheningan mencekam itu. Suara saya lembut, kontras dengan gedoran di luar. "Sebagai tuan rumah yang baik, bukankah kamu harus menyambut tamu penting yang sudah jauh-jauh datang untuk mengambil apa yang menjadi milik mereka?" Dengan nafas tertahan dan ego yang masih meronta menolak takdir, Brian membusungkan dada, memasang wajah berani, lalu melangkah ke pintu. Ia memutar gagang kuningan dan menariknya terbuka lebar. Cahaya lampu sorot dari 3 kendaraan langsung menyilaukan pandangannya. Di barisan paling depan berdiri seorang pria parubaya yang memancarkan aura kekuasaan begitu pekat hingga udara terasa berat. Setelan jas gelap, rambut memutih, disisir ke belakang, wajah keras, penuh ketegasan. Sorot matanya tajam, dingin, menatap Brian seolah pria itu hanyalah seonggok debu. Di belakangnya, 4 pria bertubuh besar berseragam safari hitam berdiri siaga, otot menonjol, wajah tanpa ekspresi. Seluruh keberanian palsu yang baru Brian kumpulkan runtuh berserakan. "Siapa kalian?" bentaknya, memaksakan suara keras untuk menutupi getaran panik. "Berani-beraninya masuk pekarangan rumah orang malam-malam begini. Ini properti pribadi. Keluar sekarang, atau aku panggil polisi." Ancaman itu tidak membuahkan reaksi. Pak Tito tidak bergeming. Ia justru tersenyum merendahkan, lalu melangkah menaiki anak tangga dengan ritme tenang. Setiap ketukan sepatunya di marmer terdengar seperti ketukan palu hakim yang membacakan vonis. Brian refleks mencoba menahan daun pintu. Namun salah satu pria berbadan besar menahannya hanya dengan 1 tangan. Dorongan sekuat tenaga Brian tidak ada artinya. Pintu terbuka sepenuhnya. Pak Tito melangkah masuk dengan leluasa. 4 pengawalnya menyebar cepat dan taktis. "Apa yang kalian lakukan?" "Aku bilang, keluar!" Brian berteriak histeris, menoleh berharap bantuan ibunya. Bu Sekar memaksakan kakinya yang gemetar melangkah mendekat. Sisa arogansinya mencoba bangkit. "Kalian ini perampok, ya? Berani masuk rumah orang kaya sembarangan. Kalian tidak tahu siapa kami. Anakku ini manajer di perusahaan besar. Besok pagi, kalian semua membusuk di penjara." Pak Tito justru tertawa berat. Ia menggelengkan kepala, memandang ibu dan anak itu dengan tatapan kasihan. "Polisi," ulangnya dengan suara bariton yang menenangkan namun mematikan. "Silakan hubungi seluruh kepolisian di kota ini. Tapi pihak berwajib akan sangat setuju dengan tindakan saya. Karena menurut hukum di negara ini, pemilik sah sebuah properti memiliki hak mutlak mengusir siapapun yang menumpang di tanah dan bangunannya tanpa izin." Kalimat itu membuat Brian dan Bu Sekar mematung. Otak mereka berputar memproses kata-kata itu. Pemilik, menumpang, mengusir. Sebelum Brian sempat bicara, seorang wanita melangkah keluar dari balik bayang-bayang para pengawal. Setelan blazer formal yang rapi, rambut diikat ke belakang, dan di lengannya sebuah map tebal berwarna merah menyala. Ratih, pengacara pribadi saya. Brian sangat mengenalnya. Kehadiran pengacara top bersama sekelompok pria berwajah keras di tengah malam sudah pasti bukan untuk berkunjung biasa. "Selamat malam, saudara." Dan "Selamat malam, Ibu."
Suara Ratih formal, dingin. Ia berdiri di sebelah Pak Tito, membuka map merah, mengeluarkan tumpukan dokumen resmi bersegel negara. Saya di sini malam ini sebagai kuasa hukum resmi dari pihak penjual, sekaligus mendampingi klien baru saya, Bapak Tito, selaku pembeli tunggal dan pemilik sah yang baru atas properti yang saat ini sedang Anda berdua injak. Pernyataan itu bagaikan sambaran petir di atas kepala Brian. Ia terhuyung mundur satu langkah. Wajahnya yang tadi merah padam. Seketika kehilangan seluruh aliran darah. Pemilik baru, penjual, suaranya parau, bergetar. Ia menoleh ke ibunya, namun Bu Sekar sama terkejutnya. Mulut wanita tua itu terbuka, namun tidak ada suara keluar. Omong kosong, apa yang kalian bicarakan? Brian akhirnya berteriak, ini rumahku, aku kepala keluarga di sini. Tidak ada transaksi jual beli tanpa tanganku. Kalian memalsukan dokumen itu. Ratih tidak tersinggung. Ia tersenyum profesional. Senyum yang sering ia pakai menghadapi lawan yang terpojok. Ia menatap lurus ke mata Brian. Anda tampaknya mengalami amnesia parah mengenai kondisi finansial Anda sendiri. Saudara Brian, ia sengaja mengeraskan suara. Silakan periksa ke Badan Pertanahan Nasional besok pagi. Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan ini. Sejak awal pembeliannya, 3 tahun lalu. Tidak pernah satu kali pun mencantumkan nama Anda. Ratih berhenti sejenak. Membiarkan keheningan menghancurkan Brian sebelum memberi pukulan pamungkas. Sertifikat properti ini mutlak, 100% terdaftar atas nama Hesti Maharani. Dan sore tadi, tepat pukul 3:15, klien saya telah secara sah menjual properti ini beserta seluruh perabotannya secara tunai kepada Bapak Tito. Transaksi selesai. Dokumen disahkan notaris negara. Dana telah diterima sepenuhnya. Lutut Brian seketika kehilangan tenaga. Ia hampir terjatuh ke lantai marmer jika tangannya tidak cepat bertumpu pada meja konsol. Realitas yang selama ini ia bangun di atas pondasi kebohongan dan ego rapuh, kini hancur lebur dalam hitungan detik. Ia menatap ke arah saya yang masih duduk tenang di sofa kulit, menyilangkan kaki dengan anggun, menatap seluruh kekacauan ini dengan senyum kemenangan paling sempurna. Bu Sekar akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Namun, alih-alih menerima kenyataan, ia memilih jalur penyangkalan yang membabi buta. Dengan sisa tenaga dan kepanikan, ia menerjang maju. Berlari sempoyongan melewati tubuh putranya yang masih mematung. Berniat merebut map merah dari tangan Ratih. Bohong. Kalian semua pembohong besar, jeritnya serak. Kertas itu pasti palsu. Kalian sekongkol dengan perempuan ular ini untuk merampok harta anakku. Berikan dokumen busuk itu padaku. Akan kurobek-robek di depan mata kalian. Namun belum sempat jarinya menyentuh map itu. Salah satu pengawal Pak Tito melangkah taktis ke depan. Dengan gerakan efisien, ia merentangkan lengan kanannya, menciptakan barikade kokoh. Tubuh Bu Sekar terbentur lengan itu. Ia kehilangan keseimbangan. Kakinya tersandung dan jatuh terduduk di lantai marmer dengan bunyi cukup keras. Rasa sakit menjalar di tulang ekornya. Namun rasa malu jauh lebih menyakitkan. Ibu, harap jaga sikap dan tidak melakukan kekerasan. Tegur Ratih dengan nada sedingin es. Atau klien saya tidak akan segan menambahkan pasal penyerangan dalam laporan kepolisian malam ini. Ia membuka dokumen di hadapan wajah Brian yang pucat pasi. Sesuai akta jual beli yang disahkan pejabat pembuat akta tanah, Saudari Hesti Maharani selaku pemilik tunggal telah menyerahkan seluruh hak atas tanah dan bangunan ini kepada Bapak Tito. Status kepemilikan beralih sepenuhnya sejak pukul 3:15 sore tadi. Secara de jure dan de facto, Anda berdua tidak lagi memiliki hak singgah. Apalagi hak milik atas sehelai benang pun di dalam bangunan ini. Saya bangkit dari duduk. Saya melangkah maju dengan gerakan anggun, memancarkan aura dominasi yang selama ini selalu saya sembunyikan di balik sikap mengalah. Saya berhenti tepat di hadapan Brian, hanya berjarak beberapa langkah. Kamu sengaja merencanakan semua ini dari awal. Hesti. Suara Brian keluar berupa bisikan parau yang bergetar. Kamu menjual rumah kita tanpa memberitahuku. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Pada keluargaku. Apa salahku?
sampai kamu tega sekejam ini?" Saya tertawa, tawa yang menyiratkan ejekan tajam, bukan kegembiraan. Saya melipat tangan di depan dada, menatap pria yang baru saja menampar saya itu. "Rumah kita, keluargamu." Saya mengulang kata-katanya dengan nada sarkastis. Melangkah lebih dekat, hingga Brian refleks mundur. "Coba ingat kejadian 10 menit yang lalu." "Mas, siapa yang menyuruhku angkat kaki? Siapa yang memukul wajahku karena membela ibunya? Kamu mengusirku dari rumah yang kubeli dengan darah dan keringatku sendiri. Aku hanya mengabulkan keinginanmu. Aku pergi, tapi aku membawa serta seluruh aset yang memang menjadi hakku." Saya mengalihkan pandangan ke bawah, menatap Bu Sekar yang masih terduduk di lantai. Tersengal menahan ketakutan. Wanita yang tadinya begitu garang menuntut perhiasan ratusan juta itu, kini terlihat tidak lebih dari seonggok sampah. "Dan Ibu?" panggil saya. Ibu selalu bilang, saya menumpang hidup pada anak Ibu yang luar biasa ini. Sekarang, mari kita buktikan. Tanpa uang transferan dari saya setiap awal bulan. Coba suruh anak kebanggaan Ibu ini membayar tagihan listrik rumah ini. Suruh dia melunasi tagihan kartu kredit yang Ibu pakai demi pamer di arisan. Gaji manajer titipannya itu bahkan tidak akan cukup membayar pajak bumi dan bangunan rumah ini setahun. Kenyataan telanjang itu adalah bom yang menghancurkan. Harga diri Brian hanyalah pinjaman yang kini ditarik kembali oleh pemilik aslinya. Waktu saya sangat berharga. Saya tidak datang kemari untuk menonton opera sabun keluarga kalian. Suara bariton Pak Tito memotong keheningan. Ia melirik jam tangannya, lalu menatap Brian dengan sorot tak kenal ampun, sesuai perjanjian jual beli. Properti ini diserahkan dalam keadaan kosong malam ini juga. Ia menoleh ke barisan pengawalnya. Rumah ini sekarang aset resmi perusahaan. Mulai proses pengosongan. Keluarkan mereka berdua tanpa kompromi. Keempat pengawal bergerak serentak. Langkah sepatu bot mereka menghentak marmer seperti ketukan palu kematian. 2 pengawal mengincar Brian. 2 lainnya mengepung Bu Sekar. Mereka tidak membawa senjata. Namun, postur mereka cukup memastikan tidak ada ruang untuk negosiasi. Sisa harga diri Brian mencoba memberontak. Ia mengepalkan tinju gemetar, bersiap memukul salah satu pengawal. Namun gerakannya yang lamban dan panik bukan tandingan para profesional itu. Dengan satu gerakan kilat, pengawal menepis tangan Brian, memelintir lengannya, dan menekannya hingga lutut pria arogan itu menghantam lantai. "Lepaskan, lepaskan tanganku," raung Brian. Tubuhnya meronta sia-sia. "Hesti, suruh mereka melepaskan. Aku suamimu, aku kepala keluarga. Ingat janji pernikahan kita." Suaranya melengking pecah, dipenuhi ketakutan yang merendahkan martabatnya sendiri. Di sudut lain, Bu Sekar menyadari ini bukan gertakan semata. Insting keserakahannya mengambil alih. Ia memaksakan diri bangkit, bukan untuk melawan, melainkan berniat berlari ke tangga menuju kamarnya. "Tunggu, perhiasanku, berlian, emas, dan tas-tas mahalku masih ada di dalam. Setidaknya biarkan aku membawa apa yang menjadi milikku," jeritnya, menerobos barikade. Belum sempat kakinya menginjak anak tangga, salah satu pengawal mencengkeram kerah belakang gaunnya, menariknya mundur, seolah ia hanyalah boneka kain tak berbobot. Pak Tito mengangkat tangan, memberi instruksi. Ratih melangkah maju. "Tidak ada satupun barang berharga di rumah ini yang boleh Anda berdua bawa keluar." "Ibu," ucapnya. Suaranya mengiris tajam, menembus isak histeris itu. Sesuai perjanjian pranikah, serta bukti mutasi rekening, seluruh perhiasan, tas bermerek, hingga pakaian di lemari dibeli menggunakan 100% dana pribadi Ibu Hesti. Secara hukum, itu kini menjadi hak milik Bapak Tito sebagai pembeli rumah beserta isinya. Anda berdua hanya diizinkan keluar dengan pakaian yang menempel di badan, atau kami proses sebagai tindak pidana pencurian. Pernyataan absolut itu meruntuhkan seluruh kewarasan Bu Sekar. Wanita itu jatuh berlutut, menangis meraung-raung, memukul-mukul lantai pualam dengan kedua tangannya, meratapi perhiasan, status sosial, dan kemewahan yang lenyap dari genggamannya hanya dalam hitungan kurang dari 1 jam. Di sisi lain, Brian yang masih ditekan ke lantai
perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kini basah oleh air mata keputusasaan. "Kumohon, sayang." Suaranya bergetar hebat. Ia merangkak maju, menyeret lututnya di lantai, berusaha menggapai ujung sepatu saya. "Maafkan aku. Aku khilaf. Aku janji akan berubah. Tolong suruh mereka pergi. Jangan usir aku dan ibu seperti ini. Ibu punya darah tinggi. Setidaknya biarkan aku memegang kunci mobilku." Pria yang tadinya berdiri tegak sebagai tuan arogan, kini merendahkan dirinya hingga setara dengan debu di bawah kaki wanita yang paling ia siksa batinnya. Saya menatap pria yang bersimpuh hina itu dengan tatapan kosong. Tidak ada kebencian, tidak ada air mata, hanya kehampaan absolut. Saya menarik kaki mundur, menolak sentuhan tangannya. "Mobil." Saya mengulang kata itu dengan nada mengejek yang halus namun menyayat. "Mobil mewah buatan Eropa yang selalu kamu pamerkan ke teman-teman kerjamu itu. BPKB-nya tertulis jelas atas namaku, Mas." Dan sore tadi, orang suruhan Rati sudah memindahkan semua kendaraan dari garasi ke tempat aman. "Kamu tidak punya mobil, kamu tidak punya rumah, kamu tidak punya uang, kamu bahkan tidak punya harga diri." Tanpa memberi kesempatan Brian membalas, saya mengalihkan pandangan ke Pak Tito. "Saya rasa pertunjukan opera sabun ini sudah cukup membosankan dan menyita banyak waktu. Silakan bersihkan sampah-sampah ini dari properti Bapak sekarang juga." Pak Tito mengangguk, menyetujui efisiensi ucapan saya. Ia memberi isyarat tajam kepada para pengawalnya. Dua pengawal mengangkat tubuh Brian secara paksa, memiting lengannya, menyeretnya dengan kasar. Dua pengawal lainnya mengapit lengan Bu Sekar, menarik paksa wanita yang masih meraung histeris itu. Mereka berdua diseret tanpa ampun melintasi ruang keluarga, melewati pecahan cangkir teh, menuju ambang pintu utama yang terbuka lebar. Teriakan histeris Buskar dan makian putus asa Brian bergema di seluruh teras, memecah kesunyian malam yang biasanya damai di kompleks elit itu. Beberapa asisten rumah tangga mengintip dari balik pilar, menyaksikan mantan majikan palsu mereka dipermalukan. Para pengawal menyeret keduanya menuruni anak tangga, melintasi halaman, dan akhirnya melemparkan tubuh mereka keluar pagar besi, tepat di trotoar. Tubuh Brian terjerembab di aspal, lututnya lecet. Jas kerjanya kotor. Di sebelahnya, Bu Sekar tersungkur memalukan. Gaun sutranya sobek di lutut. Tangisannya semakin pecah. Dari kejauhan, saya melangkah ke ambang pintu utama dengan kepala tegak. Saya berdiri di bawah cahaya keemasan lampu teras, menatap dengan dagu terangkat ke arah dua sosok yang kini terkapar hina di jalanan gelap. Angin malam menyibakkan rambut saya, membingkai wajah yang kini terbebas dari belenggu keluarga itu. Para pengawal melangkah mundur masuk pekarangan. Lalu, dengan satu dorongan kuat, mereka menutup gerbang besi tinggi itu. Suara benturan logam raksasa dari gerbang yang terkunci rapat bergema menembus malam. Bagi Brian dan Bu Sekar, suara itu adalah lonceng kematian bagi segala kemewahan yang mereka nikmati cuma-cuma. Namun bagi saya, suara itu bagaikan melodi kebebasan. Pembebasan mutlak dari penjara berkedok pernikahan, yang selama 3 tahun menguras harta dan harga diri saya. Saya membalikan badan dengan anggun, memunggungi jalanan gelap, tempat mantan suami dan ibu mertua saya meratapi nasib. Saya melangkah menuju teras utama. Tempat Pak Tito dan Rati masih menunggu. Saya membuka tas tangan, mengeluarkan sekotak kunci utama beserta kartu akses keamanan, lalu menyerahkannya ke telapak tangan Pak Tito. Seluruh akses masuk dan kode keamanan rumah ini sudah saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak, ucap saya tenang. Terima kasih atas kerjasama yang cepat dan efisien ini. Saya jamin Bapak tidak akan menemukan satupun masalah hukum di kemudian hari. Pak Tito menerima kotak kunci itu, mengangguk penuh rasa hormat yang jarang ia berikan. Kehormatan ada di pihak saya. Bu Hesti, Anda salah satu eksekutif paling cerdas dan tegas yang pernah saya temui. Tim keamanan, saya akan berjaga di sini 24 jam. Setelah berpamitan singkat, saya berjalan berdampingan dengan Ratih menuju sedan premium berwarna perak yang telah disiapkan. Sebelum masuk,
Saya menoleh untuk terakhir kalinya ke arah bangunan megah itu. Bangunan yang dulu saya beli dengan harapan menjadi istana penuh cinta, namun menjelma menjadi ladang penyiksaan batin. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Saya tersenyum tipis. Kendaraan itu melaju meninggalkan pekarangan, membelah kegelapan malam menuju kehidupan baru saya yang jauh lebih gemilang di luar pagar besi. Neraka dunia baru saja dimulai bagi Brian dan ibunya. Brian masih terduduk di trotoar. Wajahnya disembunyikan di balik telapak tangan yang gemetar. Ia merogoh saku celana dengan panik, berharap menemukan dompet atau ponsel. Namun hasilnya hanya kehampaan. Ia benar-benar ditendang keluar tanpa membawa apapun. Di sebelahnya, Bu Sekar tak henti meraung meratapi nasibnya. Wanita yang selalu menyombongkan diri di hadapan teman arisannya itu kini menjadi tontonan paling memalukan di kompleks. Para penghuni rumah di seberang mengintip dari balik tirai. Bisik-bisik dan tatapan jijik menghujani ibu dan anak itu. Tidak ada satupun tetangga yang keluar membantu. Sikap sombong yang selama ini ia tunjukkan akhirnya membuahkan karma yang sangat instan. Brian, lakukan sesuatu. Anak bodoh, jerit Bu Sekar, memukulkan tangannya ke bahu putranya. Kenapa kamu diam saja? Panggil polisi. Ibu bisa mati kalau tidur di pinggir selokan seperti ini. Semua ini salahmu. Kalau saja kamu tidak menampar perempuan ular itu, kita tidak akan berakhir semiskin ini. Tuduhan tak beralasan dari ibunya membuat Brian mendongak. Matanya yang merah menatap balik wanita tua yang melahirkannya itu dengan kebencian. Kesadarannya akhirnya pulih. Ia menyadari segala kehancuran malam itu berawal dari keserakahan ibunya dan kebodohan dirinya yang membela sang ibu secara membabi buta tanpa pernah menghargai istri yang menopang seluruh kehidupan mereka. Salahku. Ibu bilang, ini semua salahku, bentak Brian. Suaranya parau. Air mata penyesalan membasahi pipinya yang kotor. Ibu yang selalu menuntut ini dan itu. Ibu yang selalu menghina Hesti. Ibu yang menghasutku sampai aku tega memukulnya. Sekarang ibu suruh aku menelpon polisi pakai apa? Ponsel dan dompetku tertinggal di dalam. Tabunganku kosong. Hesti membuang kita seperti sampah karena keserakahan ibu sendiri. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak kandung itu pecah di tengah dinginnya malam. Disaksikan tatapan jijik dunia luar. Tidak ada lagi kasih sayang keluarga. Yang tertinggal hanya saling menyalahkan, penyesalan yang terlambat, dan jurang kemiskinan yang menganga lebar. 1 minggu berlalu sejak malam pengusiran itu. Berita kejatuhan Brian menyebar cepat hingga ke telinga para petinggi perusahaannya. Mengingat posisi manajernya murni karena intervensi dana rahasia dan koneksi saya, pihak direksi tanpa ragu menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa uang sepeser pun, dan dihindari seluruh kerabat yang dulu mereka remehkan. Brian dan ibunya terpaksa hidup menggelandang. Penyakit darah tinggi Bu Sekar kumat parah. Namun Brian tak mampu membawanya ke rumah sakit. Karma yang mereka tabur dengan keangkuhan, kini mereka tuai sepenuhnya. Berbanding terbalik dengan kehancuran mantan suami saya. Kehidupan saya justru semakin bersinar. Di ruang kantor eksekutif di lantai tertinggi gedung pencakar langit, saya berdiri menghadap jendela kaca raksasa yang menampilkan panorama seluruh kota. Dokumen perceraian resmi telah saya tanda tangani dan dikirim Ratih ke pengadilan. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Saya telah berhasil membuang parasit yang menggerogoti hasil kerja keras saya, membalas tuntas setiap hinaan yang pernah saya terima. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seseorang yang tulus berkorban memang memiliki batas. Jangan pernah dibutakan oleh keserakahan dan arogansi, hingga berani menginjak orang yang menjadi pondasi kehidupanmu. Dan jangan pernah merasa berhak atas sesuatu yang bukan milikmu, hanya karena orang itu memilih mengalah dan diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Hesti dulu, bekerja keras, membayar segalanya, namun terus dianggap remeh di rumahnya sendiri. Ditekan untuk terus mengalah demi harga diri orang lain. Kalau itu kalian, ingatlah, mengalah bukan berarti lemah, tapi kesabaran yang terus diinjak suatu saat akan menemukan titik patahnya. Ada juga banyak suami seperti Brian di luar sana, pria yang menutup telinga,
membiarkan istrinya menghadapi badai sendirian, dan baru menyadari nilai seseorang ketika ia sudah kehilangan segalanya. Penyesalan yang datang terlambat tidak akan pernah bisa membeli kembali yang sudah hancur. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Sekar, yang takut kehilangan kendali atas anak laki-lakinya, lalu menjadikan menantu sebagai musuh demi pengakuan semu di mata orang lain. Mereka lupa rumah tangga dibangun dengan rasa hormat, bukan dengan tuntutan dan hinaan. Brian akhirnya kehilangan pekerjaan, harta, dan martabatnya. Hidup menggelandang bersama ibu yang sakit. Bu Sekar meratapi semua kemewahan yang dulu ia banggakan, kini lenyap. Sementara Hesti kembali menjadi ratu tunggal di kerajaannya sendiri, berdiri kokoh di puncak yang tak akan pernah bisa disentuh oleh tangan-tangan yang tidak tahu arti bersyukur. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk menghargai orang yang tulus di samping kita, atau menyesalinya ketika ia sudah pergi. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Hesti malam itu? Apakah ia terlalu kejam? Atau justru sudah sepantasnya? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Pukul 2 dini hari. Sebuah panggilan telepon menghancurkan 7 tahun pernikahanku dalam waktu kurang dari 1 menit. Suara di seberang adalah seorang petugas kepolisian. Suamiku baru saja diamankan. Digerebek warga di sebuah apartemen di kawasan Tebet bersama seorang perempuan yang bukan aku. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatap layar ponsel yang masih menyala di kegelapan kamar. Lalu, aku tersenyum karena malam itu akhirnya semua bukti yang kukumpulkan diam-diam selama berbulan-bulan punya tempat untuk berbicara. Halo, sahabat kisah nyata. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kisah-kisah seperti ini terus bisa hadir menemani kalian. Karena kisah yang akan saya ceritakan ini bukan tentang air mata seorang istri yang dikhianati. Ini tentang bagaimana seorang perempuan yang selama bertahun-tahun dianggap tidak punya nilai, ternyata memegang semua kunci. Nama saya Anindita, 34 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah ibu rumah tangga, perempuan yang tidak menghasilkan apa-apa, yang kerjanya hanya memasak, mengurus anak, dan menunggu suami pulang. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. 7 tahun lalu, sebelum saya menikah, saya adalah seorang notaris muda di Jakarta Selatan. Saya punya kantor sendiri di kawasan Kuningan. Saya yang menutup praktek itu dengan tangan saya sendiri, demi sebuah janji. Janji bahwa saya akan menjadi istri yang baik, ibu yang utuh, untuk keluarga yang akan saya bangun. Suami saya bernama Reza, 39 tahun. Seorang manajer di sebuah perusahaan distribusi yang cukup besar. Di depan keluarga, ia tampak sempurna, lembut, sopan, bertanggung jawab. Mertua saya, Bu Sukarni, tidak pernah lelah memuji anak lelakinya itu di hadapan para tetangga. Dan saya hanya menjadi latar belakang, pelengkap yang manis dalam foto keluarga. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lainnya. Matahari menyintip dari balik tirai. Aroma nasi goreng dan kopi panas memenuhi dapur rumah kami di kawasan Bintaro. Anak kami, Bian, baru berusia 5 tahun, masih tertidur di kamarnya. Saya menyiapkan sarapan kesukaan Reza. Saya menata piring dengan rapi. Saya menciptakan ilusi sebuah keluarga kecil yang harmonis. Padahal, di balik topeng kesempurnaan itu, ada kejanggalan yang sudah lama menggerogoti perasaan saya. Kecurigaan saya tidak datang seperti petir di siang bolong. Ia datang perlahan, tetes demi tetes. Mulanya hanya hal-hal kecil. Reza yang semakin sering pulang larut. Ponsel yang selalu ia balik menutupi layar. Wangi parfum perempuan yang sesekali tertinggal di kemejanya. Wangi yang asing, bukan wangi saya. Lalu, ada hal lain. Hal yang lebih membuat saya terjaga di malam hari. Uang. Sebagai mantan notaris, saya punya kebiasaan lama yang tidak pernah hilang. Saya selalu mencatat, saya selalu memperhatikan angka. Dan angka-angka di rumah ini perlahan
mulai tidak masuk akal. Gaji Reza tidak pernah berkurang, tapi tabungan keluarga kami menyusut. Beberapa aset yang dulu kami beli bersama, tiba-tiba sulit saya lacak. Sertifikat tanah di Depok yang dulu kami simpan di laci, suatu hari menghilang. Saat saya tanya, Reza hanya menjawab santai. "Sudah aku pindahkan ke tempat yang lebih aman," katanya. Tanpa menatap mata saya mengangguk. Saya tersenyum. Tapi di dalam kepala saya, sebuah alarm mulai berbunyi. Suami saya sedang menyembunyikan sesuatu, dan ia mengira saya terlalu bodoh untuk menyadarinya. Itulah kesalahan terbesarnya. Pada titik itu, saya membuat sebuah keputusan. Saya tidak akan bertanya lagi. Saya tidak akan menangis. Tidak akan menuntut. Tidak akan membuat keributan. Saya akan diam, dan saya akan memperhatikan. Karena seorang notaris tahu satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Yang menang dalam sebuah perkara bukanlah orang yang paling banyak berteriak, tapi orang yang memegang dokumen yang benar. Mulai hari itu, saya menjadi dua orang. Di siang hari, saya tetap Anindita yang manis, istri yang menyiapkan kopi, menantu yang menunduk hormat, perempuan rumahan yang tidak tahu apa-apa. Tapi di malam hari, ketika Reza dan Bian sudah tertidur, saya berubah menjadi seseorang yang lain. Saya membuka kembali laptop lama saya. Saya membaca ulang catatan-catatan keuangan kami selama 7 tahun. Saya menyusun daftar. Aset apa saja yang kami miliki? Atas nama siapa masing-masing terdaftar? Kapan dibeli? Dengan uang siapa? Dan semakin saya menggali, semakin jelas gambaran yang muncul di hadapan saya. Reza sedang bersiap meninggalkan saya. Tapi sebelum pergi, ia ingin memastikan satu hal. Ia ingin pergi dengan membawa semuanya dan meninggalkan saya tanpa apa-apa. Bersama anak kami. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Ia berada di teras belakang. Mengira saya sedang memandikan Bian, suaranya pelan. Tapi cukup jelas sampai ke telinga saya. "Tenang saja, Ma," ujarnya. "Ma?" Ia memanggil ibunya. "Soal hak asuh, aku sudah konsultasi. Dia itu cuma ibu rumah tangga. Tidak punya penghasilan. Tidak ada pengadilan yang akan menyerahkan anak pada perempuan pengangguran sepertinya." Saya berdiri di balik pintu. Tubuh saya membeku. Tangan saya yang memegang handuk Bian sedikit bergetar. "Soal harta juga sudah aman," lanjutnya. "Semua sudah aku pindahkan. Aku atas namakan ke nama Mama dulu untuk sementara. Biar nanti waktu cerai, dia tidak bisa menuntut apa-apa. Dia tidak akan dapat apa-apa. Ma, dia keluar dari rumah ini dengan tangan kosong." Lalu saya mendengar suara di seberang. Suara mertua saya, Bu Sukarni. Perempuan yang selama ini tersenyum manis pada saya. Yang memuji masakan saya di depan tetangga. "Bagus, Nak," katanya. Dan dalam suaranya ada tawa kecil yang puas. Memang dari awal Mama tidak pernah suka sama dia. "Bersihkan saja, biar nanti kamu bisa mulai hidup baru." Saya menutup pintu kamar mandi dengan pelan. Saya menatap wajah Bian yang sedang bermain air, tertawa. Tidak tahu apa-apa. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri saya mati. Tapi sesuatu yang lain justru lahir. Bukan amarah. Amarah terlalu panas. Terlalu cepat padam. Yang lahir adalah ketenangan. Ketenangan dingin seorang perempuan yang akhirnya tahu persis apa yang harus ia lakukan. Suami saya dan mertua saya sedang menyusun rencana untuk merampok masa depan saya dan anak saya. Mereka pikir mereka sedang berhadapan dengan seorang ibu rumah tangga yang lemah. Mereka lupa. Sebelum saya menjadi istri Reza, saya adalah Anindita, notaris. Dan saya tahu persis bagaimana sebuah aset bisa disembunyikan. Yang berarti, saya juga tahu persis bagaimana menemukannya kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur dengan nyenyak. Karena saya tidak lagi seorang korban. Saya adalah seorang notaris yang sedang menyiapkan sebuah perkara. Keesokan harinya, saya mulai bekerja. Diam-diam, sistematis. Insiden pertama adalah membangun kembali jaringan saya. Saya menghubungi seorang teman lama dari masa kuliah hukum. Namanya
Pak Damar, seorang pengacara perceraian yang sangat dihormati di Jakarta. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Kebayoran, jauh dari rumah, di jam ketika Reza sedang bekerja. Saya menceritakan semuanya. Dengan tenang, dengan urut. Pak Damar mendengarkan sambil sesekali mencatat. Ketika saya selesai, ia meletakkan pulpennya dan menatap saya. "Bu Anindita," katanya pelan. "Kasus seperti ini biasanya berat untuk pihak istri. Tapi dalam kasus ibu, ada satu hal yang berbeda." "Apa itu?" tanya saya. "Ibu tahu hukum, dan suami ibu tidak tahu bahwa ibu tahu." Saya tersenyum tipis. Itulah senjata pertama saya. Insiden kedua datang ketika saya mulai melacak aset yang dipindahkan Reza. Saya ingat betul, sertifikat tanah di Depok itu kami beli 4 tahun lalu. Dibeli ketika kami sudah menikah, yang berarti secara hukum itu adalah harta bersama. Harta Gonogini. Tidak peduli sekarang atas nama siapa. Saya pergi ke kantor pertanahan. Saya, yang dulu seorang notaris, tahu persis dokumen apa yang harus saya minta dan kemana harus pergi. Dan di sana, saya menemukan jejak pertama. Sertifikat tanah Depok itu memang sudah dibalik nama. Dari nama Reza ke nama Bu Sukarni, ibunya. Mereka pikir dengan memindahkan ke nama mertua, harta itu menjadi aman dari tuntutan saya. Mereka salah, karena saya punya bukti kapan tanah itu dibeli. Dan saya punya catatan bahwa uang mukanya sebagian berasal dari tabungan saya sendiri sebelum menikah. Insiden ketiga adalah penemuan yang membuat saya hampir kehilangan ketenangan. Suatu malam, saya membuka kembali map dokumen lama kami. Map yang berdebu, yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Dan di dalamnya, saya menemukan sesuatu yang bahkan Reza sendiri tampaknya sudah lupa. Rumah yang kami tinggali di Bintaro ini. Rumah tempat kami membangun keluarga selama 7 tahun. Rumah yang Reza anggap miliknya. Sertifikatnya atas nama saya. Saya ingat sekarang. 7 tahun lalu, ketika kami baru menikah, Reza sedang mengurus pinjaman besar untuk modal usaha keluarganya, agar rumah ini tidak bisa disita jika usahanya gagal. Ia sendiri yang menyarankan agar rumah dibeli atas nama saya, biar aman. "Sayang," katanya waktu itu, "kamu kan istriku." Ia lupa. Reza benar-benar lupa bahwa rumah yang ia tinggali, rumah tempat ia merencanakan pengkhianatannya secara hukum, adalah milik saya, sepenuhnya milik saya. Saya duduk di lantai kamar malam itu, memeluk map dokumen itu, dan tertawa pelan dalam diam. Suami saya sedang menyusun rencana untuk mengusir saya. Padahal, secara hukum, sayalah yang bisa mengusir dia. Insiden keempat, saya mulai mendokumentasikan perselingkuhannya. Bukan untuk mempermalukannya, tapi karena bukti perselingkuhan adalah faktor penting dalam menentukan hak asuh dan pembagian harta. Saya tidak perlu menyewa detektif. Reza terlalu ceroboh. Saya hanya perlu sabar. Saya mencatat tanggal-tanggal ia pulang larut. Saya menyimpan struk-struk yang ia tinggalkan di saku kemeja. Struk hotel, struk restoran mahal yang tidak pernah ia ajak saya. Saya memfoto semuanya. Saya menyusunnya dalam satu folder, rapi, berurut tanggal. Insiden kelima adalah saat saya hampir tertangkap. Suatu sore, Reza pulang lebih awal. Saya sedang di kamar, sedang memindai dokumen ke laptop. Saya mendengar pintu depan terbuka. Jantung saya berhenti sesaat. Dengan cepat, saya menutup laptop, memasukkan dokumen ke balik tumpukan baju di lemari, dan keluar kamar dengan senyum biasa. "Kok pulang cepat, Mas?" tanya saya. Suara saya setenang mungkin. Reza menatap saya. Lama. Seolah mencurigai sesuatu. "Kamu kenapa?" "Mukamu pucat," katanya. Saya tertawa kecil. "Tadi masak. Kena uap panas." "Mas, mau kopi?" Ia mengangguk. Lalu duduk di sofa. Krisis itu lewat. Tapi malam itu mengajari saya satu hal. Saya harus lebih hati-hati. Mulai saat itu, saya menyimpan salinan semua dokumen di tempat yang aman. Di luar rumah. Di brankas kecil di rumah ibu saya. Insiden keenam adalah ketika tekanan keuangan di rumah kami mulai memuncak. Usaha keluarga Reza, yang ternyata
ia danai diam-diam dengan menjual aset kami. Mulai goyah. Ia menjadi semakin mudah marah. Ia mulai meremehkan saya secara terbuka. Suatu malam, di meja makan, di depan Bian, ia berkata dengan nada dingin, "Kamu itu enak ya, tinggal di rumah, tidak mikir uang. Aku yang banting tulang di luar sana. Coba kamu hidup tanpa aku. Mau jadi apa kamu? Tidak punya kerja, tidak punya penghasilan." Bukan siapa-siapa, saya menatap piring saya. Saya tidak menjawab. Bian, anak saya, menatap ayahnya dengan bingung. Di dalam hati, saya hanya berkata satu kalimat. Lihat saja nanti. Mas, kita lihat siapa yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Insiden ketujuh adalah keterlibatan mertua saya yang semakin terang-terangan. Bu Sukarni mulai sering datang ke rumah, bukan untuk membantu, tapi untuk mengukur. Ia berkeliling rumah, menatap perabotan, seolah sedang menghitung. Suatu hari, ia berkata pada saya dengan senyum manisnya yang palsu. "Dek," panggilnya. "Kalau memang nanti rumah tangga kalian tidak cocok, jangan dipaksakan. Kamu masih muda, masih bisa cari yang lain. Rumah ini, biar nanti urusan Reza saja yang mengurus." Saya tersenyum padanya. "Iya, Bu, Anin mengerti," jawab saya lembut. Ia tidak tahu rumah yang ia incar itu. Sertifikatnya ada di berangkas ibu saya, atas nama saya. Insiden ke-8 adalah penemuan terakhir yang melengkapi seluruh perkara saya. Melalui Pak Damar, kami menemukan bahwa Reza tidak hanya menyembunyikan aset, ia juga menumpuk hutang. Hutang besar atas nama pribadi, untuk membiayai gaya hidupnya dan perempuan simpanannya. Hutang yang ia rahasiakan dari saya. Dan menurut hukum, hutang pribadi yang dibuat bukan untuk kepentingan keluarga, adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab saya. Tapi aset yang ia sembunyikan atas nama ibunya, jika terbukti dibeli selama pernikahan, tetap bisa saya tuntut sebagai harta bersama. Dengan kata lain, suami saya telah membangun sebuah jebakan untuk saya. Tapi tanpa ia sadari, ia justru sedang berdiri di tengah jebakan itu sendiri. Sebelum sampai ke titik itu, ada satu lagi potongan teka-teki yang harus saya lengkapi. Saya perlu mengetahui seberapa dalam Reza menyembunyikan uangnya. Saya teringat seorang teman lama, Mbak Rani, yang bekerja di sebuah bank. Bukan untuk meminta ia membocorkan rahasia nasabah, tentu saja. Saya hanya membutuhkan nasihat sebagai sesama profesional tentang bagaimana pola aliran dana yang mencurigakan biasanya terlihat. Kami bertemu makan siang. Saya bercerita secukupnya. Dari obrolan itu, saya mengerti satu hal penting. Reza tidak mungkin menyembunyikan semua uangnya hanya di bawah nama ibunya. Pasti ada jejak. Pasti ada catatan transaksi. Dan catatan-catatan itu, jika dibutuhkan, bisa diminta secara resmi oleh pengadilan melalui kuasa hukum. Saya kembali ke rumah dengan keyakinan baru. Saya tidak perlu menemukan setiap rupiah yang ia sembunyikan sendirian. Saya hanya perlu mengumpulkan cukup bukti awal, agar pengadilan punya alasan untuk membuka sisanya. Dan bukti awal itu sudah saya pegang di tangan. Malam itu, saya menyusun ulang seluruh berkas saya. Saya mengelompokkannya menjadi 3 map. Map pertama, tentang perselingkuhan. Map kedua, tentang aset yang disembunyikan. Map ketiga, tentang sertifikat rumah dan dokumen kepemilikan. 3 senjata untuk 3 medan pertempuran. Hak asuh, pembagian harta, dan harga diri saya. Saya menatap ketiga map itu, tersusun rapi di atas meja. Sebuah perkara yang lengkap. Sebuah perkara yang sebagai notaris, saya tahu hampir mustahil untuk dikalahkan. Saya tinggal menunggu momen yang tepat untuk menutup perangkapnya. Dan momen itu datang pada pukul 2 dini hari, lewat sebuah panggilan telepon dari kantor polisi. Tapi sebelum malam itu tiba, ada satu insiden lagi yang membuat saya semakin yakin dengan apa yang sedang saya lawan. Suatu malam, Reza pulang membawa map coklat. Sikapnya tiba-tiba manis. Ia membuatkan saya teh, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Lalu, ia meletakkan beberapa lembar dokumen di meja. "Anin," katanya dengan senyum, "ini cuma urusan administrasi usaha. Tanda tangan di sini ya, di bagian bawah."
buat memperlancar urusan pinjaman. Saya menatap dokumen itu. Reza mengira saya akan menandatanganinya begitu saja, seperti istri yang patuh, tanpa membaca. Tapi mata seorang notaris tidak pernah benar-benar beristirahat. Saya membaca dokumen itu dengan tenang, pura-pura sekedar melihat sekilas, dan jantung saya berdenyut keras. Itu bukan dokumen pinjaman biasa. Itu adalah surat pernyataan yang isinya melepaskan hak saya atas sejumlah aset bersama. Jika saya menandatanganinya, saya akan kehilangan banyak hal tanpa saya sadari. Suami saya tidak hanya berselingkuh dan menyembunyikan harta. Ia juga mencoba menjebak saya untuk menyerahkan hak saya sendiri dengan tangan saya sendiri. Saya mengangkat wajah dan tersenyum padanya. Wah, Mas, kacamata baca saya ketinggalan di kamar. Mata saya sudah tidak jelas membaca tulisan kecil begini. Besok pagi saja ya, biar saya baca pelan-pelan dulu. Penting kan? Jangan sampai salah. Senyum Reza sedikit memudar. Tapi, ia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. Ya sudah, katanya. Besok ya. Besok itu tidak pernah datang. Saya selalu punya alasan. Sibuk dengan Bian, tidak enak badan, lupa. Dan diam-diam saya memfoto dokumen itu, lalu menyimpannya sebagai bukti tambahan. Bukti bahwa suami saya beritikat buruk jauh sebelum perceraian benar-benar dimulai. Reza tidak pernah tahu betapa dekatnya ia dengan keberhasilan jebakannya, dan betapa dekatnya pula saya dengan menghindarinya. Hanya karena saya membaca, hanya karena saya tidak pernah berhenti menjadi seorang notaris. Bahkan ketika dunia mengira saya hanya seorang ibu rumah tangga. Sejak malam itu, saya tahu pasti tidak ada lagi jalan untuk berdamai. Yang ada hanya jalan untuk menang. Dan saya akan menang. Mari saya ceritakan malam itu dengan lengkap. Suara petugas di telepon menjelaskan dengan singkat. Suami saya digerebek warga di sebuah unit apartemen di Tebet. Tetangga di sana sudah lama curiga dengan sepasang orang yang sering datang malam-malam. Malam itu, kecurigaan mereka pecah menjadi penggerebekan. Reza dan perempuan itu diamankan, lalu dibawa ke kantor polisi terdekat. Petugas memberitahu, sebagai istri sah, saya bisa datang. Saya meletakkan ponsel. Saya duduk diam di tepi tempat tidur. Di luar, malam masih gelap pekat. Banyak istri, jika menerima telepon seperti itu, akan langsung berlari panik, menangis, berdoa agar suaminya baik-baik saja, bergegas ke kantor polisi untuk menyelamatkannya dari jeruji besi. Saya tidak. Saya bangkit dengan tenang. Saya mandi. Saya berpakaian rapi, seolah hendak pergi ke sebuah pertemuan bisnis penting. Saya menelpon ibu saya, memintanya datang menjaga Bian yang masih tertidur lelap. Lalu saya mengambil satu map dari berangkas. Map yang sudah saya siapkan selama berbulan-bulan. Di dalam map itu ada semuanya. Salinan sertifikat rumah Bintaro atas nama saya, dokumen pelacakan aset yang dipindahkan ke nama Bu Sukarni, folder berisi bukti perselingkuhan, lengkap dengan tanggal, dan catatan hutang pribadi Reza. Saya tidak datang untuk menyelamatkan suami saya. Saya datang membawa satu jawaban yang akan membuat mereka semua terdiam. Ketika saya tiba di kantor polisi, suasananya ramai. Reza duduk di sebuah kursi, dengan kemeja yang kusut dan rambut yang berantakan. Wajahnya pucat. Di sampingnya, perempuan itu menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik rambutnya. Dan yang lebih menarik, mertua saya, Bu Sukarni, sudah ada di sana. Ia pasti dihubungi Reza lebih dulu. Ia berdiri di samping anaknya. Wajahnya merah karena malu dan marah. Begitu melihat saya datang, wajah Reza berubah. Ada secercah harapan di matanya. Ia mengira saya datang untuk menolongnya. Ia mengira saya, istri bodoh yang setia, akan berlari memeluknya sambil menangis, lalu memohon agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Anin, katanya. Suaranya bergetar. Anin, syukurlah kamu datang. Imi, ini semua salah paham. Tolong selesaikan ini secara kekeluargaan. Demi nama baik keluarga kita. Demi Bian. Bu Sukarni langsung menyambar. Iya, Nduk, katanya. Nada suaranya tiba-tiba melunak. Manis seperti dulu. Kita selesaikan ini baik-baik ya. Jangan sampai jadi besar.
Malu kita sama tetangga. Kami akui ada sedikit kekhilafan. Tapi ini bisa kita bicarakan di rumah. Saya berdiri diam di hadapan mereka. Saya menatap mata Reza. Mata yang ketakutan itu. Lalu saya menatap Bu Sukarni. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam diri saya. Tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang dingin. Saya istrinya, kata saya pada petugas dengan suara jelas dan tegas. Saya datang bukan untuk mencabut laporan apapun. Saya datang untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Wajah Reza berubah seketika. Harapan di matanya padam. Anin. Apa maksudmu? Bisiknya. Saya membuka map yang saya bawa. Saya tidak meninggikan suara. Saya tidak perlu. Maksud saya, kata saya pelan, adalah bahwa malam ini hidupmu, Mas, mungkin tidak akan pernah sama lagi. Saya menutup map itu kembali. Saya tidak menunjukkan isinya pada mereka. Belum saatnya. Tempat untuk membuka semuanya bukan di sini. Bukan di kantor polisi yang ramai ini. Tempatnya nanti, di ruang sidang. Di hadapan hakim. Saya permisi, kata saya. Lalu, saya berbalik dan berjalan keluar. Di belakang saya mendengar Reza memanggil-manggil nama saya. Suaranya semakin panik. Tapi saya tidak menoleh. Saya melangkah keluar, menuju mobil, dan melaju pergi, menembus gelap dini hari. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa seperti bisa bernapas. 3 hari setelah malam itu, saya mengajukan gugatan cerai resmi melalui Pak Damar. Dan bersama gugatan cerai itu, saya mengajukan gugatan atas harta bersama, serta permohonan hak asuh penuh atas Bian. Reza tentu saja melawan. Tapi perlawanannya sejak awal sudah kalah. Beberapa hari kemudian, Reza datang ke rumah ibu saya, tempat saya dan Bian tinggal sementara. Ia datang dengan wajah yang berbeda, lingkaran hitam di bawah matanya. Tubuhnya yang dulu tegap, kini tampak lebih kurus. Saya menemuinya di teras. Tidak mempersilakannya masuk. Saya kira ia datang untuk memohon, atau mungkin untuk marah. Ternyata ia datang untuk mengancam. Anin, hentikan semua ini, katanya. Giginya gemertak. Kamu tidak akan menang. Kamu itu cuma ibu rumah tangga, pengangguran. Tidak ada hakim yang akan memberikan Bian padamu. Aku yang punya penghasilan. Aku yang bisa menghidupinya. Saya menatapnya dengan tenang. Dan soal harta, lanjutnya. Suaranya merendah. Mengancam. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Semua sudah aku amankan. Kamu keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong, sama seperti waktu kamu masuk. Saya membiarkannya selesai bicara. Lalu, saya tersenyum. Mas, kata saya pelan. Apakah kamu masih ingat atas nama siapa sertifikat rumah Bintaro kita? Wajah Reza membeku. Saya melihat keraguan melintas di matanya. Ia mencoba mengingat. Dan perlahan, warna di wajahnya menghilang. Kamu lupa, ya? Kata saya. 7 tahun lalu, kamu sendiri yang meminta rumah itu diatasnamakan saya, supaya aman dari hutang usahamu. Rumah yang selama ini kamu tinggali. Rumah tempat kamu merencanakan untuk membuang saya. Mas, secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Reza tidak bisa berkata apa-apa. Dan soal aset yang kamu pindahkan ke nama ibumu, saya melanjutkan. Tanah di Depok. Dan yang lainnya. Semua itu kita beli selama pernikahan. Itu harta bersama. Mas, tidak peduli sekarang atas nama siapa. Memindahkannya ke nama orang lain menjelang perceraian. Itu namanya itikat buruk. Dan hakim sangat tidak menyukai itikat buruk. Saya melangkah sedikit lebih dekat. Kamu pikir kamu sedang berhadapan dengan siapa? Kamu lupa siapa saya sebelum menikah denganmu. Saya notaris. Mas, saya tahu setiap celah dalam permainan yang sedang kamu mainkan. Dan selama berbulan-bulan, ketika kamu sibuk dengan perempuanmu, saya sibuk menyiapkan ini semua. Reza menatap saya seperti menatap orang asing. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia benar-benar melihat saya. Melihat siapa saya sebenarnya. Pulanglah, Mas, kata saya akhirnya. Kita bertemu di pengadilan.
Ia pergi dengan langkah tertatih, dan saya menutup pintu dengan tenang. Persidangan pertama digelar 3 minggu kemudian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya datang dengan tenang, ditemani Pak Damar. Saya mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Di seberang ruangan, Reza duduk bersama pengacaranya. Di bangku belakang, mertua saya, Bu Sukarni, hadir. Wajahnya tegang. Pengacara Reza membuka dengan strategi yang sudah saya duga. Ia menggambarkan saya persis seperti rencana mereka. Seorang istri yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tidak mampu secara finansial untuk membesarkan seorang anak. Klien kami, kata pengacara itu, adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Pihak istri tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan. Atas dasar kesejahteraan anak, kami memohon majelis hakim memberikan hak asuh kepada klien kami. Ia bicara dengan percaya diri. Reza bahkan menyempatkan diri menatap saya dengan sorot mata penuh kemenangan. Lalu, giliran Pak Damar berbicara. Dan saat itulah, perlahan, semuanya berubah. Yang mulia, kata Pak Damar dengan tenang. Pihak penggugat ingin meluruskan beberapa fakta. Pertama, mengenai status pekerjaan klien kami. Benar bahwa beberapa tahun terakhir klien kami fokus mengurus rumah tangga. Namun, klien kami adalah seorang notaris berlisensi yang menutup prakteknya secara sukarela demi keluarga. Kapasitas finansial dan profesional klien kami tidak diragukan. Saya melihat senyum di wajah Reza mulai memudar. Kedua, lanjut Pak Damar, mengenai harta. Pihak tergugat mengklaim sebagai satu-satunya pemilik aset keluarga. Izinkan kami menunjukkan fakta yang sebenarnya. Pak Damar lalu menyerahkan map dokumen itu. Map yang telah saya siapkan selama berbulan-bulan. Satu persatu, ia membuka bukti di hadapan majelis hakim. Ini adalah sertifikat rumah yang selama ini ditinggali kedua belah pihak di Bintaro. Yang mulia bisa melihat sendiri. Rumah ini terdaftar atas nama klien kami, Ibu Anindita, sepenuhnya sejak 7 tahun lalu. Suasana ruang sidang berubah. Saya mendengar bisik-bisik. Reza menoleh ke pengacaranya dengan panik. Pengacaranya yang jelas tidak tahu fakta ini, tampak kebingungan. Selanjutnya, kata Pak Damar, mengenai aset yang diklaim tergugat sudah bukan milik bersama. Ini adalah dokumen pelacakan dari kantor pertanahan. Yang mulia bisa melihat sebidang tanah di Depok yang dibeli 4 tahun lalu selama masa pernikahan. Baru-baru ini dibalik nama, dari nama tergugat ke nama ibu tergugat. Proses pengalihan ini terjadi hanya beberapa bulan sebelum tergugat berniat menggugat cerai. Kami menduga ini adalah upaya menyembunyikan harta bersama dari pembagian. Di bangku belakang, saya mendengar Bu Sukarni mengeluarkan suara tertahan. Dan terakhir, Yang Mulia, kata Pak Damar. Suaranya tetap tenang. Mengenai alasan perceraian. Penggugat mengajukan cerai dengan alasan perselingkuhan yang telah terbukti. Tergugat diamankan oleh pihak kepolisian beberapa minggu lalu bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Ini adalah berkas laporan kepolisian dan ini adalah dokumentasi pendukung yang dikumpulkan klien kami. Reza menunduk. Ia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Hakim ketua mengamati seluruh dokumen dengan saksama. Lalu ia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah pihak Reza. Saudara tergugat, kata hakim. Apakah benar rumah tempat tinggal kalian terdaftar atas nama penggugat? Reza terdiam lama. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia menjawab. Benar, Yang Mulia. Dan apakah benar saudara mengalihkan kepemilikan aset ke nama ibu saudara beberapa bulan sebelum mengajukan perceraian? Hening. Pengacara Reza mencoba menjawab, tapi hakim mengangkat tangannya. Saya bertanya pada tergugat, kata hakim tegas. Benar, Yang Mulia. Jawab Reza akhirnya. Saat itu, saya tahu perkara ini sudah selesai. Tapi sebelum sidang ditutup hari itu, terjadi sesuatu yang tidak saya rencanakan. Bu Sukarni, mertua saya, tiba-tiba berdiri dari bangku belakang. Wajahnya merah padam. Ia tidak tahan lagi. Yang Mulia, ini fitnah, serunya. Tanah itu memang milik saya. Anak saya yang memberikannya pada saya sebagai hadiah. Perempuan ini hanya mau merampas harta keluarga kami.
Ruangan menjadi gaduh. Hakim mengetuk palu, meminta ketertiban. Pak Damar menoleh ke arah Bu Sukarni dengan tenang. "Ibu," katanya, "apakah ibu menyatakan bahwa tanah itu adalah hadiah dari putra ibu?" "Iya, itu hadiah," jawab Bu Sukarni penuh emosi. Pak Damar tersenyum tipis. Lalu ia menyerahkan satu dokumen lagi ke hakim. "Yang mulia, jika benar itu adalah hibah, maka seharusnya ada akta hibah yang sah. Namun yang kami temukan di kantor pertanahan adalah akta jual beli, bukan hibah, yang artinya tanah itu dialihkan melalui transaksi, bukan diberikan. Dan transaksi atas harta bersama, tanpa persetujuan pasangan. Selama masa pernikahan yang masih sah, secara hukum dapat dibatalkan." Wajah Bu Sukarni berubah pucat. Ia baru saja, tanpa sadar, mengakui di depan hakim bahwa harta itu memang berpindah tangan. Dan dengan mengakui itu, ia justru memperkuat kasus saya. Ia mencoba berbicara lagi, tapi suaranya tersendat. Ia jatuh terduduk kembali ke bangkunya. Untuk pertama kalinya, saya melihat perempuan yang selama 7 tahun memandang saya rendah itu kehilangan semua kesombongannya. Sidang hari itu ditutup, tapi arahnya sudah sangat jelas. Persidangan berlangsung beberapa kali setelah itu, tapi setiap kali posisi Reza semakin lemah. Bukti-bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat, terlalu rapi. Pengacaranya bahkan di satu titik menyarankan Reza untuk berdamai, untuk menerima saja apa yang menjadi hak saya, daripada kehilangan lebih banyak lagi. Pada putusan akhir, majelis hakim memutuskan perceraian dikabulkan dengan alasan perselingkuhan yang terbukti. Hak asuh penuh atas Bian diberikan kepada saya dengan pertimbangan bahwa saya sebagai mantan notaris dengan kapasitas profesional mampu memberikan kehidupan yang stabil bagi anak. Reza diberi hak kunjungan di bawah pengawasan. Soal harta, rumah Bintaro ditetapkan sepenuhnya menjadi milik saya sesuai sertifikat. Aset yang dialihkan ke nama Bu Sukarni dibatalkan pengalihannya, dikembalikan menjadi harta bersama, lalu dibagi. Dan karena terbukti kontribusi saya selama pernikahan jauh lebih besar. Sementara Reza terbukti beritikat buruk dengan menyembunyikan aset. Hakim membagi harta bersama tidak dengan rasio yang sama. Saya mendapatkan bagian yang jauh lebih besar. Adapun hutang-hutang pribadi yang ditumpuk Reza untuk membiayai perselingkuhannya ditetapkan sebagai tanggung jawab pribadinya. Bukan tanggung jawab saya. Saya ingin berhenti sejenak di sini untuk menceritakan apa yang saya rasakan di ruang sidang itu. Selama bertahun-tahun, saya menelan begitu banyak penghinaan dalam diam. Saya menelan kalimat-kalimat Reza yang merendahkan. Saya menelan tatapan sinis Bu Sukarni. Saya menelan rasa sakit setiap kali mencium wangi parfum asing di kemeja suami saya. Saya menelan semuanya. Sampai saya nyaris lupa bagaimana rasanya dihargai. Tapi di ruang sidang itu, ketika satu persatu bukti dibacakan, ketika wajah Reza memucat dan kepalanya tertunduk, saya tidak merasakan dendam yang membara. Yang saya rasakan justru kelegaan yang dalam. Seolah-olah setiap penghinaan yang pernah saya telan akhirnya menemukan jawabannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan kebenaran. Hitam di atas putih yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saya menyadari sesuatu di hari itu. Keadilan ketika datang tidak selalu berisik. Kadang ia datang dengan tenang, lewat selembar sertifikat, lewat sebuah tanggal, lewat sebuah fakta yang tak terbantahkan. Dan ketenangan itulah yang justru paling menghancurkan bagi mereka yang mengira bisa mempermainkan hukum. Ketika hakim mengetukkan palu untuk terakhir kalinya, saya tidak bersorak. Saya tidak menangis. Saya hanya menarik napas panjang dan merasakan beban 7 tahun lepas dari pundak saya. Saya menoleh ke arah Reza untuk terakhir kalinya. Ia duduk di sana, tertunduk. Menjadi bayangan dari laki-laki yang dulu begitu percaya diri. Laki-laki yang pernah berkata bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak membenci dia lagi. Untuk apa? Membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu.
Dan saya sudah selesai dengan masa lalu. Bagian dari kisah ini yang paling sering ditanyakan orang adalah bagaimana dengan perempuan itu? Perempuan yang digerebek bersama Reza. Saya tidak pernah membencinya secara pribadi, tapi takdir ternyata punya caranya sendiri. Beberapa minggu setelah putusan, saya mendengar kabar tentangnya dari obrolan tetangga. Perempuan itu yang ternyata seorang rekan kerja Reza, ditinggalkan begitu saja. Begitu Reza kehilangan segalanya. Ketika Reza masih punya jabatan, mobil, dan uang. Perempuan itu setia di sisinya. Tapi ketika Reza kehilangan rumah, kehilangan sebagian besar hartanya. Dan namanya tercoreng di kantor. Perempuan itu menghilang. Saya teringat sebuah kalimat yang pernah saya baca. Seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya demi kesenangan sesaat, pada akhirnya akan ditinggalkan oleh kesenangan itu sendiri. Reza mengejar bayangan dan kehilangan segalanya yang nyata. Saya juga ingin menceritakan tentang Bian. Karena di tengah semua perkara hukum yang dingin itu, dialah alasan saya bertahan. Selama berbulan-bulan, saya menyiapkan semuanya. Saya selalu memastikan satu hal, Bian tidak boleh tahu. Ia tidak boleh merasakan ketegangan di rumah. Saya tetap membacakannya cerita sebelum tidur. Saya tetap mengantarnya ke sekolah dengan senyum. Setelah perceraian, saya khawatir ia akan kehilangan sosok ayah. Tapi anak-anak ternyata lebih bijak dari yang kita kira. Suatu malam, ketika saya menyelimutinya, ia menatap saya dan berkata pelan, "Mama," katanya. "Sekarang, Mama lebih sering tersenyum, ya?" Saya menahan air mata. "Iya, sayang. Mama lebih sering tersenyum sekarang. Bian suka," katanya. Lalu memejamkan mata. Bian suka kalau Mama tersenyum. Di detik itu, saya tahu setiap keputusan yang saya ambil sudah benar. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan tentang mertua saya, Bu Sukarni. Setelah persidangan, hubungan kami tentu saja berakhir. Tapi beberapa bulan kemudian, ia menghubungi saya. Suaranya yang dulu penuh kesombongan, kini terdengar lelah dan tua. "Anin," katanya. Mama minta maaf." Saya terdiam sejenak. "Mama dulu salah menilai kamu," lanjutnya. "Mama pikir kamu lemah. Mama pikir kamu cuma perempuan yang menumpang hidup pada anak Mama. Ternyata kamu yang selama ini menopang semuanya." Saya tidak menjawab dengan kemarahan. Saya hanya berkata pelan, "Terima kasih sudah mengatakannya, Bu. Saya doakan Ibu sehat selalu." Lalu saya menutup telepon. Bukan karena dendam, tapi karena saya tahu beberapa pintu memang lebih baik ditutup dengan tenang, agar kita bisa terus berjalan. Reza, setelah semuanya, mencoba memulai hidupnya kembali dari nol. Saya dengar usahanya bangkrut total, hutang-hutangnya menjadi tanggungannya sendiri. Jabatannya di kantor goyah karena reputasinya yang hancur. Laki-laki yang dulu berkata bahwa saya akan jadi apa tanpa dirinya, kini harus menjawab pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Saya tidak menikmati kejatuhannya, saya hanya menyaksikannya dari kejauhan. Sebagai sebuah pelajaran tentang bagaimana hidup pada akhirnya menyeimbangkan semuanya. Mari saya mundur sedikit ke masa ketika semuanya belum selesai. Karena ada beberapa hal yang belum saya ceritakan tentang bagaimana saya menyiapkan diri. Selama berbulan-bulan mengumpulkan bukti, saya juga melakukan satu hal lain. Saya diam-diam mulai mengaktifkan kembali lisensi notaris saya. Saya tahu, jika saya ingin menang dalam soal hak asuh, saya tidak bisa hanya membantah tuduhan bahwa saya tidak punya penghasilan. Saya harus membuktikan bahwa saya mampu berdiri sendiri. Saya menghubungi beberapa kolega lama. Saya mengikuti pelatihan penyegaran. Saya memperbarui dokumen-dokumen profesional saya. Semua dilakukan di sela-sela waktu. Ketika Bian di sekolah dan Reza di kantor, tidak ada yang tahu. Bahkan Reza, yang setiap hari tidur di sebelah saya, tidak tahu bahwa istri yang ia anggap pengangguran itu sedang membangun kembali karirnya, batu demi batu. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam ketika saya hampir menyerah. Saya sedang duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Reza belum pulang lagi. Di hadapan saya, tumpukan dokumen.
Bukti. Catatan. Hasil kerja keras saya selama berbulan-bulan. Dan tiba-tiba rasa lelah itu datang menghantam saya. Saya bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Mengapa saya tidak menyerah saja? Mengapa saya tidak menerima saja nasib sebagai istri yang dikhianati? Mengambil sedikit yang ditawarkan, lalu pergi diam-diam. Bukankah itu lebih mudah? Saya menatap foto Bian di dinding. Wajahnya yang polos, senyumnya. Dan saya tahu jawabannya. Saya tidak melakukan ini untuk balas dendam. Saya melakukan ini agar anak saya tumbuh dengan melihat ibunya berdiri tegak. Bukan ibu yang menunduk dan menerima ketidakadilan, tapi ibu yang ketika dunia mencoba menjatuhkannya, memilih untuk bangkit dan melawan dengan cara yang benar. Malam itu, saya mengusap air mata saya. Saya kembali bekerja, dan saya tidak pernah lagi berpikir untuk menyerah. Ada juga satu insiden yang nyaris menggagalkan semuanya. Suatu hari, Bu Sukarni datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Saya sedang menyimpan berangkas kecil tempat saya menaruh salinan dokumen di kamar. Ketika ia masuk ke kamar dengan alasan ingin melihat lemari, jantung saya hampir copot. Lemari ini bagus ya, Dek, katanya, sambil membuka pintu lemari. Persis di sebelah tempat saya biasa menyembunyikan map. Saya bergerak cepat dengan tenang. Iya, Bu, tapi sudah lama, mau saya ganti. Oh iya, Bu, saya buatkan teh dulu ya. Ada kue nastar juga. Saya mengalihkan perhatiannya. Menuntunnya keluar dari kamar dengan senyum. Krisis itu lewat, tapi saya belajar. Sejak hari itu, tidak ada satupun dokumen penting yang saya simpan di rumah. Semuanya pindah ke berangkas di rumah ibu saya. Dan salinan digital saya simpan di tempat yang hanya saya yang tahu. Setiap detail saya perhitungkan. Karena saya tahu, dalam sebuah perkara, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Dan saya tidak boleh membuat satupun kesalahan. Itulah mengapa ketika malam penggerbekan itu tiba, saya sudah benar-benar siap. Saya tidak panik. Karena tidak ada yang perlu saya panikkan. Semua sudah berada di tempatnya. Saya hanya perlu menunggu papan-papan catur itu jatuh dengan sendirinya. Dan mereka jatuh. Tepat seperti yang saya perhitungkan. Setahun berlalu sejak palu hakim diketukkan untuk terakhir kalinya. Hidup saya, Kimi, benar-benar berbeda. Saya membuka kembali kantor notaris kecil saya. Tidak besar seperti dulu, tapi cukup. Sebuah ruangan sederhana di kawasan Bintaro, tidak jauh dari rumah. Setiap pagi, setelah mengantar Bian ke sekolah, saya pergi ke kantor. Saya kembali menjadi Anindita yang dulu. Perempuan yang mandiri. Perempuan yang punya nama, punya profesi, punya harga diri. Klien-klien lama saya, satu persatu, kembali. Beberapa kolega merekomendasikan saya pada yang lain. Pelan, tapi pasti, saya membangun kembali apa yang dulu saya tinggalkan demi sebuah pernikahan yang ternyata palsu. Rumah Bintaro, rumah yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, kini menjadi rumah yang penuh ketenangan. Tidak ada lagi ketegangan di meja makan. Tidak ada lagi wangi parfum asing di kemeja. Tidak ada lagi alarm yang berbunyi di kepala saya setiap malam. Saya dan Bian membangun rutinitas baru kami. Pagi hari, saya menyiapkan sarapan, bukan untuk menyenangkan seorang laki-laki yang berkhianat, tapi untuk anak saya dan untuk diri saya sendiri. Sore hari, kami bermain di halaman. Malam hari, saya membacakannya. Cerita sampai ia tertidur. Kadang, di akhir pekan, ibu saya datang. Kami memasak bersama ikan goreng, sayur asem, sambal perasi. Makanan sederhana yang terasa jauh lebih nikmat daripada semua restoran mahal yang dulu menjadi tempat Reza menghabiskan uang bersama perempuan lain. Saya juga tidak menutup hati saya pada dunia. Saya tidak menjadi perempuan yang dipenuhi kepahitan. Sebaliknya, pengalaman itu membuat saya lebih kuat, lebih bijak. Dan anehnya, lebih lembut. Karena saya tahu, rasanya berada di titik terendah. Dan saya tahu betapa berharganya ketenangan yang akhirnya saya miliki. Suatu sore, saya sedang duduk di teras, menikmati secangkir kopi, menyaksikan Bian bermain di halaman. Angin sore bertiup pelan,
menerbangkan beberapa helai rambut saya ke belakang. Dan saya teringat lagi pada malam itu. Malam ketika telepon dari kantor polisi berdering pada pukul 2 dini hari. Malam yang dulu saya kira akan menjadi akhir dari dunia saya. Saya tersenyum. Sebuah senyuman kebebasan yang mekar dari dasar jiwa saya. Kini saya menyadari sesuatu. Dering telepon malam itu bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah sebuah pertolongan. Sebuah tangan tak terlihat yang menarik saya keluar dari lautan kebohongan. Memaksa saya membuka mata dan melihat kenyataan tentang pernikahan beracun yang selama ini memenjarakan saya. Jika malam itu polisi tidak menelpon, mungkin saya masih akan menjadi istri yang setia, menyiapkan sarapan untuk seorang laki-laki yang diam-diam sedang merampok masa depan saya dan anak saya. Mungkin saya masih akan hidup di balik topeng kesempurnaan yang palsu. Tapi badai itu datang, dan badai itu ternyata tidak menghancurkan saya. Badai itu justru membersihkan jalan hidup saya dari orang-orang palsu. Ia meninggalkan saya berdiri, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seorang perempuan hanya dari apa yang tampak di permukaan. Jangan pernah mengira bahwa perempuan yang memilih diam adalah perempuan yang lemah. Dan jangan pernah sekalipun meremehkan seseorang yang telah memberikan segalanya untukmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang dianggap tidak punya nilai, yang pengorbanannya dianggap kelemahan, yang kebaikannya dimanfaatkan. Jika kalian salah satu dari mereka, saya ingin kalian tahu satu hal. Kekuatan kalian tidak selalu terlihat dari seberapa keras kalian berteriak. Kadang, kekuatan terbesar justru lahir dari ketenangan, dari kesabaran, dan dari pengetahuan bahwa kalian berhak atas keadilan. Ada juga banyak laki-laki seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang mengira bahwa mengkhianati keluarganya tidak akan ada balasannya. Yang mengira bahwa pasangannya akan selamanya tunduk dan diam. Kepada mereka, hidup biasanya punya cara sendiri untuk mengajarkan pelajaran. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Sukarni. Ibu yang karena rasa sayang yang keliru pada anaknya, justru ikut membenarkan sebuah ketidakadilan. Yang baru menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah terlambat. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi korban, atau kita bisa memilih untuk bangkit. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Badai itu telah berlalu. Angin pagi kembali bertiup. Saya meletakkan cangkir kopi saya, menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-paru saya dengan udara kemerdekaan yang murni. Saya bebas, saya utuh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya bahagia. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.